Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta segenap jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas di mana saja Bapak Ibu berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari PGRI Cabang Rawalo akan menyampaikan materi berkaitan dengan tema kesabaran sebagai makom penting dalam keberagaman seseorang. Dalam kehidupan, setiap manusia dihadapkan dialektika, salah satunya adalah susah dan senang. Ketika susah, kita dituntut untuk bersabar, dan ketika kita menghadapi kesenangan, kebahagiaan, kita dituntut untuk bersyukur atas nikmatnya. Nah, karena kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Selamat Makmun SPDI, yang akan menyampaikan materi tersebut. Untuk menghemat waktu dipersilahkan sepenuhnya kepada Bapak Selamat Makmun SPDI. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada sahabat senior saya Bapak Saino SAG selaku moderator yang telah memberikan waktunya. Sahabat-sahabat PGRI di seluruh Indonesia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pertama kali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Ini sesuatu yang perlu dan harus kita syukuri. Kenapa? Karena bagaimana kita mengingat 2 tahun ke belakang, bagaimana suasana pandemi menerpa negara kita. Tentunya dalam hal pengamalan kegiatan keberagamaan pun tidak seluas seperti sekarang ini. Boleh jadi kita yang ada saat ini adalah sisa-sisa pandemi yang masih diberikan waktu oleh Allah untuk meneruskan kehidupan, yang masih diberikan waktu oleh Allah untuk memperbaiki diri, dan masih diberikan waktu oleh Allah untuk berbuat
lebih baik lagi. Kemudian sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau. Karena syafaat Nabi adalah penolong kita. Dengan syafaat Nabi kita bisa tertolong ketika menghadapi siksa alam kubur, ketika kita menghadapi siksa di neraka, ketika kita sedang menapaki Shiratal Mustaqim. Dengan syafaat Nabi kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, yang tertolong oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sahabat BGRI, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk bersama-sama panjenengan semuanya, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Bersama-sama mari kita mengkaji tentang sikap sabar. Sabar merupakan sikap yang sangat penting dalam keberagaman kita. Kenapa? Karena sikap sabar ini akan memunculkan sikap ketabahan. Sehingga sikap sabar ini menjadi makom penting dalam keberagamaan seseorang. Orang mengaku beragama belum mempunyai sikap sabar, berarti keberagamaannya masih diragukan. Karena sikap sabar ini akan memunculkan kebaikan-kebaikan, sikap qanaah, menerima dengan semua ketentuan Allah. Orang yang sudah memiliki sikap sabar, dia akan menjadi orang yang pandai memanajemen kejiwaannya. Jiwanya kuat, hatinya kuat. Tapi sebaliknya orang yang tidak mempunyai sikap sabar, dia cenderung menjadi orang yang gerasa gerusu. Orang yang tidak mempunyai kecermatan dalam bertindak. Karena inilah kesabaran menjadi sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di sini Allah menjelaskan wasta'inu, dan minta tolonglah kalian semua bis-sabri dengan kesabaran, was-shalati dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi untuk bisa sabar, untuk bisa sholat dengan sungguh-sungguh itu berat. Berat. Sabar ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Kadang-kadang kita mudah menasihati sabar kepada orang lain, tetapi saat kita sendiri yang harus bersikap sabar menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita belum tentu mampu bersabar. Makanya berat. Tetapi tidak berat bagi orang-orang yang mempunyai hati yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar, salat itu berat, sama dengan sabar berat, salat juga berat. Kalau tidak mempunyai hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu hati yang seperti apa? Hati yang khusyuk, khusyuk itu artinya inhifat. Inhifat itu merendah. Hatinya itu merendah, bukan hati yang penuh dengan sifat congkak dan sombong. Kalau orang dalam hatinya punya sikap congkak dan sombong, dia akan jauh dari sikap sabar. Makanya orang yang congkak dan sombong biasanya dalam kehidupannya mudah marah, mudah menghakimi orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Nah, kalau seseorang bisa menundukkan hatinya, memiliki sikap sabar, dia akan menjadi pribadi yang bijaksana. Sabar itu susah, berat, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai hati yang khusyuk, hati yang merendah, hati yang tunduk, hati yang tenang. Karenanya kesabaran ini penting. Seseorang yang beragama kalau belum memiliki hati yang tenang, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang merendah, tidak sombong, itu belum sempurna. Karenanya kesabaran ini penting. Sehingga orang-orang yang sudah mampu bersikap sabar, dia akan menduduki posisi yang tinggi di sisi Allah.
akan menempati makom yang tinggi. Biasanya ini adalah makom salikin, orang-orang yang menempuh jalan menuju keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita beragama, kalau belum mampu menerapkan konsep sabar dalam diri kita mesti terus belajar lagi. Termasuk puasa. Puasa ini adalah salah satu cara untuk kita melatih kesabaran, karena kesabaran itu perlu dilatih. Puasa ini melatih kesabaran, karena sabar ada 3. 1, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Puasa ini menuntut ketaatan kita. Mau enggak kita itu melaksanakan perintah Allah? Mau enggak kita berpuasa? Kalau kita mau sabar melaksanakan puasa, maka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Puasa ini termasuk kita melatih kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah. Karena sabar ada 3. Sabar ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat. Dan ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Puasa ini melatih kita untuk meninggalkan maksiat. Mampu tidak mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan diri untuk sabar. Sabar menjalankan perintah Allah itu berpuasa. Sabar untuk seharian kita menahan hawa nafsu kita. Bukan hanya lapar saja yang ditahan, bukan hanya haus saja, tapi menahan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah mampu bersabar, maka la'allakum tattaqun. Kita akan menempati makom yang tinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Inilah pentingnya sabar. Maka dalam beragama itu betul yang disampaikan oleh tadi moderator Pak Saino, bahwa saat senang kita itu harus pandai bersyukur, saat sedih kita harus bersabar. Ini konsep. Orang kalau sudah mampu bersyukur, mampu bersabar, dan sudah ikhlas, ini sudah lengkap. Dia akan menjadi orang yang bijak, pribadi yang luar biasa. Kalau kita mampu bersabar, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, ini. Jadi endingnya bahwa Allah itu akan menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah akan menguji kalian semua dengan sesuatu minal khaufi, dengan rasa takut. Kadang-kadang kita tidak tahu alasan kenapa tiba-tiba muncul ketakutan. Takut, anak saya masih kecil-kecil. Kok saya sudah sakit-sakitan misalkan. Itu ketakutan itu ujian dari Allah. Wal ju'i, rasa lapar, takut, khawatir, rizkinya tidak ada. Takut, khawatir, bagaimana saya meninggalkan warisan buat anak cucu. Itu ketakutan manusia, itu ujian. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, takut kekurangan harta benda, takut kehilangan jiwa. Wasamaro, takut kekuatan bahan makanan. Wa basyiris sabirin. Kalau kita mampu mengatasi rasa takut itu, kita sabar menghadapi ujian Allah, maka di endingnya wa basyiris sabirin, akan ada kabar-kabar gembira untuk kita. Contoh begini. Seorang anak siswa yang mampu sabar menjalani pendidikannya, misalkan SD dari kelas 1 sampai kelas 6 sabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, yakni kelulusan, ijazah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak mampu bersabar, kelas 3 misalkan sudah drop out, ya dia tidak akan mendapatkan kabar gembira. Sama dengan seorang guru yang tidak mampu bersabar mendidik siswanya, maka dia akan gagal mencetak generasi-generasi yang hebat. Seorang guru juga harus sabar. Bagaimanapun tingkah laku anak didik kita, jangan sampai hati kita marah kepada siswa kita. Boleh kita marah hanya di lisan kita, hanya untuk memberi peringatan, tapi jangan sampai membenci siswa kita sampai dalam hati. Doakan terus siswa kita, sabar, karena mereka adalah amanat. Kita yang harus bisa merubah mereka. Apapun kondisi siswa kita sebagai seorang guru, kita harus sabar menghadapi siswa-siswi kita. Jangan pernah mendoakan jelek kepada siswa-siswi kita. Jangan pernah mendoakan buruk kepada murid-murid kita. Tetaplah hati kita sabar, tenang, kemudian selalu mendoakannya.
Kemudian contoh lagi seorang ibu yang tidak sabar mendidik putra-putrinya, maka dia juga tidak akan mendapatkan kabar gembira. Tidak akan. Mendidik putranya nggak sabar, dipukul dan sebagainya, tidak mungkin anak itu mau nurut. Tapi sabar, bagaimanapun tingkah anak kita ketika masih kecil, posisikan dia sebagai raja. Anak 1-6 tahun layani, tapi ketika anak sudah 1 sampai kemudian anak ketika sudah 6 tahun, sudah SD, jadi kita posisikan mereka itu sebagai anaknya harus nurut. Kalau sudah SMP, posisikan putra-putri kita sebagai teman untuk diskusi. Jadi kita tetap sabar menghadapi tingkah laku anak kita dengan tetap senantiasa mendoakan mereka. Insya Allah setiap manusia, setiap umat Islam, setiap kita orang yang beragama, kalau mampu bersikap sabar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah karena kita semakin yakin bahwa segala sesuatu yang ada itu sudah atas ketetapan Allah. Kita sebagai manusia hanya menerima dan sabar. Sabar. Kuncinya adalah sabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Misalkan kita dicaci, dihina orang lain, kita tetap sabar. Jangan takut, Allah bersama kita, maka Allah yang akan memberikan balasan kebaikan untuk kita. Makanya jangan sekali-kali kita suka menghina orang yang sabar. Ini bahaya. Karena di belakangnya, backingnya itu Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jangan takut. Kita selalu senantiasa berusaha bersikap sabar. Apalagi kalau kita menghadapi musibah. Karena setiap musibah itu pasti ada hikmah di belakangnya. Setiap musibah ataupun ujian itu adalah sesuatu yang disiapkan Allah untuk menaikkan derajat kita. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna admal jazai ma'admil bala. Sesungguhnya balasan, pahala, reward itu tergantung besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah itu cinta terhadap suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Sama kita cinta kepada siswa kita, diuji. Sekarang sedang US misalkan, nanti setelah US lulus mereka mendapatkan makom yang lebih tinggi. Ini jadi setiap kaum yang dicintai oleh Allah itu akan diuji. Faman radhiya falahur ridho. Kalau kita ridho, orang itu ridho dengan apa yang diujikan oleh Allah, falahur ridho, maka akan mendapatkan keridhoan Allah. Tapi sebaliknya, waman sakita falahus sukhtu. Kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan kita juga kemurkaan. Kalau kita murka dengan ketentuan Allah, Allah juga akan murka dengan kita. Sahabat-sahabat PGRI di seluruh Indonesia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa dengan konsep sabar ini kita selalu berusaha melatih diri, melatih kesabaran kita agar kita selalu setiap hari lebih baik dan lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang kamil, pribadi yang sempurna, dalam artian kita semakin mantap dalam beragama, menjadi seorang yang beragama yang menebarkan kebaikan dan kedamaian. Orang yang mempunyai sikap sabar, dia akan menjadi orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu merangkul, orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Slamet Makmun SPDI yang telah menyampaikan sebuah tema kesabaran sebagai makom penting dalam keberagamaan seseorang. Banyak hal yang disampaikan, mungkin Bapak Ibu sebagai bagian dari guru, sebagian besar memang kita adalah guru yang dituntut kesabaran adalah sebagai bagian yang melekat menghadapi ujian. Anak-anak kita adalah ujian kita di sekolah dan dimanapun, tentu bukan hanya di sekolah, di tempat saja kita menghadapi banyak hal. Sehingga banyak yang kita petik
Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan. Kuncinya adalah kita dalam menghadapi hal sabaran, kita dituntut untuk selalu merendah. Bukan berarti kita dihina juga merendah, tapi merendah dalam artian kesabaran. Apa yang telah diberikan oleh Allah butuh kita merendah di hadapannya. Yang kedua, tentu kita harus menunduk dalam artian taat. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita senantiasa menerimanya, baik qada dan qadar tentunya. Dan yang ketiga, kita harap tenang. Ketenanganlah yang akan memberikan kita pada keselamatan menghadapi segala sesuatu hal. Mungkin itu yang dapat kami lihat. Dan tentu Bapak Ibu sekalian lebih bisa memetik yang tidak tersirat oleh saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih kurang mohon maaf yang seikhlasnya. Kami dari PGRI Cabang Rawalo mengucapkan selamat berbuka puasa. Dari kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.